Kita akan mengikuti konferensi pers Lion Air dengan Kemenhub seputar peristiwa delay yang sering terjadi dalam sepekan terakhir. Jakarta Post ya, kemudian Akbar ya, Akbar dari Kompas TV. Oke, mungkin banyak Pak Edo nih, jadi Pak Edo. Iya, Pak Edo duluan. Saya cuma satu. Silakan Pak Edo. Baik, tadi Mbak Farida mau menanyakan kendala operasional. Kalau saya dua pendekatan lah. Satu, dalam delay code IATA itu sebenarnya banyak item. Itu ada yang controllable, ada yang uncontrollable. Artinya apa-apa yang dianggap bisa penyebab delay itu sebenarnya IATA sudah punya standar. Kemudian yang kedua, itu agak jadi berbeda sedikit dengan kita karena kita punya 3 wilayah operasional dan juga kondisi bandaranya yang berbeda. Jadi saya nggak mungkin menjelaskan itu detail satu persatu karena nanti mungkin akan jadi lain. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi ada salah satu mungkin yang bisa saya katakan bisa yang controllable itu kayak katakanlah contohnya yang controllable bahwa penumpangnya tidak check-in sesuai dengan waktunya, itu kan harusnya controllable. Yang uncontrollable itu cuaca. Jadi banyak variabel di situ. Kemudian yang kedua tadi bagaimana Lion Air dalam mengevaluasi hal-hal non teknis tadi. Sebenarnya kami sudah lakukan dan itu sudah memberikan hasil dari mulai bulan Mei, di mana dari bulan Mei sampai dengan Lebaran kemarin kita rata-rata on time performance-nya itu sudah mendekati angka 80 yang sebelumnya itu rata-rata 73. Artinya banyak kendala non teknis yang sudah kita coba atasi. Salah satunya adalah di mana ground time-nya kita perpanjang. Itu contoh yang kita sudah lakukan, yang tadinya hanya 35 menit kita bikin jadi 45 menit, jadi lebih lama waktunya di ground, walaupun akhirnya memang konsekuensinya adalah utilisasi pesawat kami harus berkurang. Tapi itu untuk mencapai itu, dan itu kita sudah buktikan bahwa dari bulan Mei sejak kita dikenakan sanksi tidak bisa mengembangkan rute, kita harus bebenah ke dalam, itu kita lakukan. Boleh dicek bahwa data kita on time kita sudah membaik. Memang tidak seperti membalik tangan. Kemudian mengenai persiapan kita Surabaya, penerbangan yang malam yang memang kritikal, yang dari Cengkareng jam 20 itu sementara ini kita stop. Jadi kita no-off-kan dulu, tapi kalau udah dibuka ini kembali itu akan kita buka. Itu sebenarnya penerbangan terakhir ke Surabaya dan pesawat itu turun di Surabaya. Dengan kejadian kemarin itu kita no-operasikan, tapi kalau udah dibuka lagi sampai jam 24 kita akan buka lagi. Jadi perlu diketahui sampai sekarang kami Lion Air tetap patuh kepada apa yang diputuskan oleh Kementerian Perhubungan. Kita tidak ada nambah rute, tidak ada nambah pesawat. Itu adalah sanksi yang sudah kami jalani secara konsisten sampai dengan hari ini. Artinya kami sekarang ini kembali membenahi ke dalam. Jadi sekali lagi kejadian kemarin ya ini kami harus perbaiki terus, dan kami berusaha bagaimana itu tidak terjadi lagi, bagaimana hal itu tidak lagi membuat ketidaknyamanan. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas kejadian kemarin itu. Demikian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Kelihatannya sudah dijawab semua oleh pertanyaan Mbak Farida, juga sudah dijawab oleh Pak Edo ya. Jadi tidak perlu aku jawab lagi kan? Pak Edo sudah menjawab sendiri. Satu lagi. Hah? Yang mana? Yang operasi. Udah dijawab Pak Edo kan? Bahwa tidak, apa tadi Pak Edo mengatakan itu sementara di stop dulu yang penerbangan itu sampai ada notis jam 24 gitu. Oke ya teman-teman, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Boleh Pak? Apa? Tadi kan Bapak katakan bahwa yang terjadi pada eranya Pak Jonan itu tidak terdoa, sanksi kan gitu kan? Nah, bukan era Pak Jonan loh. Era sebelum Pak Jonan, sebelum-belumnya. Tidak terdoa, gitu, Pak. Ini untuk mengantisipasi dan tidak terdoa, juga sampai ke masyarakat, sanksi ini juga harus dipertegas dan diperjelas. Sudah, tadi Pak Edo sudah menyatakan kan bahwa masih patuh kepada
patuh kepada sikap-sikap daripada regulator sebelum apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kan gitu Pak Edo mengatakan. Ya toh? Nah, tidak perlu aku tegaskan lagi lah. Sikapnya apa? Tuh, Uwes mau ya? Kan Pak, nanti sanksinya yang dari sanksi yang Mei kemarin ya, untuk sekarang sanksinya gimana? Kan sudah saya katakan bahwa pertemuan tadi pagi kita akan mengevaluasi secara komprehensif apakah delay ini memang hanya disebabkan oleh aspek operasional airline atau ada penyebab lain yang mengikuti atau menjadi penyebab awal dari delay ini atau penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan delay suatu penerbangan ini kita kaji dulu sebelum hal-hal lain, tindakan-tindakan lain sesuai peraturan yang kita akan lakukan. Ya kalau kan kita juga perlu perbaikan internal, eksternal gitu ya, sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Ya bisa jadi, tadi Pak Edo mengatakan salah satu penyebabnya adalah operasi bandara ternyata itu pengaruh. Nah ini kita akan evaluasi terkait konektivitas. Apalagi Pak Presiden mengatakan sekarang sedang mendorong pengembangan konektivitas seluruh wilayah di Indonesia. Artinya apa? Hal-hal yang terkait dengan konektivitas itu akan kita evaluasi ulang yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan konektivitas. Dengan terhambatnya konektivitas itu akan menghambat pembangunan, menghambat pemerataan. Ini mau kita evaluasi semua di sektor transportasi. Khusus dalam hal ini sektor transportasi udara, apa yang menjadi kendala-kendala untuk konektivitas ini supaya bisa lancar dilaksanakan. Jadi itulah kalau kita bicara secara global. Itu Mas Iman. Oke, cukup ya? Kenapa? Secepatnya. Kan kayak kemarin secepatnya kan? Ini secepatnya. Kalau tenggat waktunya nanti sampai nagih lagi. Kalau aku bilang sebulan, ternyata belum sebulan sudah bisa kan lebih bagus. Sekarang ini penekatannya adalah kita bergerak cepat, tepat dan mantap lah ya. Jadi tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari. Itu ya. Cukup ya. Baik, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.